Jogja, 102,5 FM Pro 2 Jogja, suara kreativitas, jadikan generasi muda sebagai headline. Selamat sore sahabat kreatif, saya Suryo Abi Ma'ruf kali ini mengawal kebersamaan sore hari ini di Yogyakarta yang sepertinya mendung di depan sana. Apakah hujan atau enggak? Nah, tapi yang jelas baru aja kita dengerin sahabat kreatif ada satu hits miliknya Yura Yunita, Hobi Ghosting. Apakah ghosting ini adalah sesuatu yang termasuk dengan tindak pidana korupsi? Kita nggak tahu ya. Kita akan segera cari tahu sahabat kreatif. Karena kalau kita ngomong-ngomong soal yang namanya korupsi, kita sudah bersama beberapa sahabat saya nih yang akan juga menjadi partner siaran saya sore hari ini. Dan ini sebuah kehormatan sendiri bagi saya pribadi ini bapak-bapak yang juga sudah hadir langsung ke studio Pro 2 FM Jogja, tentunya dengan protokol kesehatan yang selalu diterapkan ya. Langsung saja kita kenalan nih dari beberapa narasumber yang hadir di studio. Kolaborasi bersama Pemprov DIY dan juga penyuluh anti korupsi daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama kita perkenalkan ada Bapak Yudi Ismono Estos MACC dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Oke, Pak Yudi nih Pak ya. Siap. Oke, terus juga ada di sebelah beliau ada Dr. Toto Suhartono dari Badan Diklat DIY yang juga Ketua Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa. Wih, Pak Toto dari Badan Diklat nih ya. Oke, terus juga ada Bapak Insinyur Romi Imam Sulaiman MM CRMO Askompak. Waduh, Pak panjang nih Pak. Mohon izin kalau salah nih Pak ya. Dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI. Selamat sore Pak Romi ya. Selamat sore sahabat kreatif. Iya, berarti kita sudah ada sahabat baru nih yang sudah hadir di studio untuk berbagi cerita tentang tema kita di dialog sore ini, yaitu adalah pengenalan penyuluh anti korupsi dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Nah, mungkin kita tanya dulu ke Pak Romi. Pak Romi, kalau tadi ghosting masuk korupsi nggak sih? Tentu tidak. Tentu tidak. Nah, ini nih, kadang-kadang ya kita tuh justru mengait-ngaitan segala sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi iya, tapi justru sebenarnya iya menjadi enggak gitu kan. Misalnya kita merepet ke korupsi, dikit aja gitu. Jadi pembenaran seolah-olah. Nah, kali ini kami juga mudah-mudahan bisa membuat sahabat kreatif bisa terpenuhi rasa ingin tahunya terkait dengan penyuluhan anti korupsi dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang menjadi tema kita sore hari ini, yang juga siaran kita bisa sahabat kreatif dengarkan di 102,5 FM Pro 2 Jogja dan juga di channel YouTube RRI Jogja Official. Kita langsung aja nih tanya nih. Pertama aku pengen tanya dengan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat nih, ada Pak Romi nih. Pak Romi, sebenarnya kita perlu tahu nih Pak Romi, sebenarnya apa sih penyuluh anti korupsi nih? Baik. Jadi penyuluh anti korupsi itu merupakan program Komisi Pemberantasan Korupsi dalam peran serta masyarakat. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Jadi masyarakat-masyarakat yang ingin menjadi penyuluh anti korupsi, KPK mendorong dan juga untuk menyiapkan sertifikat BNSP dengan gratis loh. Wih, BNSP. Sertifikatnya BNSP dan gratis, dan itu nanti asesmennya di LSP KPK. Berarti sudah profesi nih ya kalau BNSP? Sudah profesi, Kepmennya melalui SKKNI 303 tahun 2016. Jadi sudah ada keputusan Menteri Tenaga Kerjanya. Kalau misalkan ada profesi-profesi, misalkan profesi pengelasan atau apa, sekarang ada profesi baru namanya profesi penyuluh anti korupsi. Oke, yang sudah bisa terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikatnya langsung dari BNSP. Wow, itu dia nih. Nah, kalau di Jogja itu juga kita kenal yang namanya Paksi DIY, atau tadi sempat juga kita kasih tahu di awal ada ketuanya langsung yang hadir di studio. Ada penyuluh anti korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul ya Pak Toto ya? Betul. Nah, ini sebenarnya ada komunitas yang mungkin banyak yang belum tahu nih Pak Toto. Sebenarnya apa sih Paksi? Apa sih singkatan tadi apa Pak? Paksi Penyuluh anti korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa. Disingkat
Paksiji. Oh, Paksiji. Nah, itu. Itu apa sih Pak sebenarnya Pak Toto? Ya, jadi selaras dengan apa yang menjadi tujuan dari KPK, memberdayakan peran serta masyarakat. Nah, kita sebagai bagian dari pemberdayaan itu, kita membentuk suatu komunitas namanya Paksiji tadi. Nah, di antara anggota-anggota kami adalah para penyuluh anti korupsi yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu dari birokrasi, akademisi, masyarakat, bahkan auditor ya, itu bergabung bersama-sama. Jadi ada yang dari inspektorat, kemudian ada dari Universitas Ahmad Dahlan di sini, ada bahkan komunitas dari Masjid Syuhada ada juga di situ. Jadi bersama-sama, dan kepala-kepala sekolah ada juga yang sudah lulus ya, dari sertifikasi penyuluh anti korupsi, mereka tergabung dengan kami, Forum Paksiji DIY. Oh gitu. Kalau untuk Yogyakarta total sekarang komunitas anggotanya berapa nih Pak? Anggotanya kemarin ada 98 yang terdaftar. Walaupun ada kemungkinan ada beberapa yang belum terdaftar, itu selalu tambah terus. Tapi yang tercatat sementara sekarang adalah 98. Berarti kalau yang terdaftar itu berarti ada proses pendaftaran dan juga persyarat-syaratannya Pak ya untuk menjadi anggota komunitas. Nah mungkin ini juga bisa dijelaskan di awal Pak, sebenarnya kalau untuk menjadi bagian dari Paksiji ini seperti apa? Ya. Pertama, banyak yang antusias tentu saja untuk melakukan proses dia menjadi seorang penyuluh. Jadi ada beberapa mungkin kepala sekolah di dalam komitmen fakta integritasnya di awal setelah dilantik itu dia berupaya untuk bagaimana menumbuhkan semangat anti korupsi di daerah di sekitarnya itu. Nah, sehingga disitulah harus ada bukti sertifikasi kompetensi bahwa dia berhak menyuluh atau tidak. Nah ini KPK dengan proses sertifikasinya dia dengan tadi SKKN ini ya, dia akan melakukan proses sertifikasi sampai dia lulus dan dikarenakan kompeten sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, sehingga ketika kompeten dia otomatis menjadi anggota dari Paksiji DIY. Oke, berarti tidak mudah sebenarnya ya, karena harus melalui beberapa persyaratan termasuk tes-tes ya mungkin ya. Ya. Dan mungkin juga kita harus tahu nih sahabat kreatif, buat kamu yang pengen mengupgrade diri untuk menjadi bagian dari Paksiji ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto, mungkin kita harus tahu lebih banyak nih. Salah satunya adalah melakukan sebuah pendidikan atau juga terlibat langsung terkait dengan pendidikan anti korupsi. Nah mungkin ini perannya dari Inspektorat DIY ini perlu dijelaskan juga nih Pak Yudi Ismono ya, atau Pak Yudi nih, Pak Yudi, terkait dengan bagaimana peran dari Pemprov DIY sendiri terkait dengan program pendidikan anti korupsi. Baik, terima kasih sahabat kreatif, selamat sore. Kami dari Inspektorat DIY sebetulnya hanya menjadi fasilitasi sesuai dengan arahan KPK bahwa keberadaan penyuluh anti korupsi di setiap provinsi. Jadi setiap provinsi ada bentukan penyuluh anti korupsi semua. Itu afiliasinya adalah mengarah kepada Pemda dan orientasinya adalah kepada masyarakat dan birokrasi. Artinya sebagai fasilitasi otomatis kami mencoba untuk berkolaborasi dengan KPK dengan unsur yang terkait di wilayah DIY ini untuk mengoptimalkan peran penyuluh anti korupsi itu baik ke dalam birokrasi ataupun ke masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa perspektif korupsi itu tidak hanya di birokrasi, ternyata juga berasal dari masyarakat. Karena itu, kami di Inspektorat yang memiliki tugas pokok fungsi pengawasan ini mencoba untuk mencari perspektif bagaimana melakukan sebuah pencegahan kepada keterjadian korupsi ini dalam dua perspektif tadi, birokrasi dan masyarakat. Itu pun masih kami dukung dengan sebuah komitmen dari Pak Gubernur. Ini sekitar sebulan yang lalu ada pengukuhan dari Paksiji ini sebagai bagian dari forum penyuluh anti korupsi yang di dalamnya memiliki banyak peran dan fungsi di dalam pencegahan korupsi. Salah satunya adalah penyuluhan-penyuluhan dan juga pemberian edukasi seperti yang kita lakukan sore hari ini ya. Yang langsung berkolaborasi dengan KPK RI kali ini bersama Pak Romi. Dan Pak Romi, ini juga kita sebelum ke segmen selanjutnya, ini juga penting menjadi PR kita untuk menuju ke tema selanjutnya Pak Romi. Apa sih pentingnya anak muda itu harus paham nih dengan yang namanya pendidikan anti korupsi? Kenapa anak muda harus melakukan dan juga mengetahui serta paham serta mengimplementasikannya kepada kegiatan sehari-hari? Iya, jadi ada dua poin yang harus sahabat kreatif paham ya. Pertama bahwa kita semua itu merupakan korban korupsi. Oh ya? Iya, kita secara tidak sadar, secara tidak sadar. Nah, ini yang harus bisa menggerakkan, yang menjadi motor untuk bisa menjadi agen perubahan dan bisa mendorong wilayahnya bebas dari korupsi. Salah satunya pemuda.
Siap. Jadi kita harapkan pemuda-pemuda di sini juga ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana berpartisipasinya? Ada 3 caranya. Yang pertama, lewat pendidikan anti korupsi menjadi penyuluh anti korupsi. Yang kedua, perbaikan sistem, mungkin bisa lewat kajian atau skripsi, tesis, disertasinya terkait dengan perbaikan sistem agar bisa menutup celah korupsi. Yang ketiga, untuk penindakan bisa menjadi pelapor yang berkualitas. Nah, jadi masyarakat Yogyakarta juga bisa menyelamatkan wilayahnya dari korupsi. Yang kedua, ternyata setelah dianalisa bahwa korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, bersama dengan terorisme dan juga narkoba. Dan itu artinya tidak bisa KPK sendiri saja, tidak bisa. Perlu adanya mitra kolaborasi, perlu adanya partisipasi masyarakat. Yang salah satunya di situ, kalau misalkan dari pemudanya sudah bisa berintegritas, harapannya di tahun 2045 di negara Indonesia emas gitu ya, sudah 1 tahun merdeka, maka akan terbentuk generasi yang anti korupsi. Wih, itu dia nih. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama, bukan cuma semangat yang ada di studio aja nih Pak ya. Betul. Jadi harapannya sahabat kreatif juga bisa menunjukkan semangatnya. Mungkin bisa bergabung, pengen tanya langsung dengan beliau-beliau ini, sahabat bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811 265 1225 lewat teks, atau juga mudah-mudahan bisa voice note, atau juga sahabat bisa ngirimin komen ya di YouTube RRI Jogja Official, karena kita juga live YouTube untuk siaran dialog kali ini masih PKRI bersama Radio Republik Indonesia, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga penyuluh anti korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
lanjutkan ngobrol bareng kali ini di dialog yang mudah-mudahan bisa menjadi poin semangat kita bersama, bukan hanya dari studi Pro 2 FM Jogja yang ada di Jalan Avandi, tapi seluruh sahabat kreatif yang lagi dengerin, baik itu di 102,5 FM. Kita juga disiarin melalui YouTube RRI Jogja Official, Pak. Dan juga kita juga bisa didengarkan di seluruh tanah air, bahkan di seluruh dunia melalui RRI streaming di rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Play Go. Nah, keren kan? Jadi kalau misalnya kamu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan yang namanya bahaya laten korupsi, sepertinya kamu belum bisa dikatakan sebagai orang keren. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Romi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, bahwa di tahun 2045, di saat Indonesia menjadi negara yang 100 tahun merdeka, Indonesia dari anak muda zaman sekarang harus benar-benar kalau bisa di angka zero korupsi ya Pak ya. Mudah-mudahan harapan kita bersama. Nah, terkait dengan penyuluhan anti korupsi tadi juga disampaikan oleh Pak Toto dan juga Pak Yudi terkait dengan ada sebuah mitra ya namanya Pak Romi ya. Mitra KPK yaitu adalah penyuluh anti korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa atau disingkat dengan PAKSIJ. Nah, ternyata ini juga menarik nih. Bagaimana peran serta masyarakat untuk tidak hanya bisa semangat di rumah sendiri, di kos sendiri untuk menyemarakan dan juga menyuarakan anti korupsinya, tapi kita juga bisa berperan aktif dengan menjadi anggota mitra KPK yaitu PAKSIJ ini. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi dan juga Pak Toto, ada beberapa tahapan ya Pak Toto ya, dan Pak Yudi ya, termasuk ada assessment dan juga tes-tes yang langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dan ternyata saya tadi sempat off-air juga bertanya, apakah saya sebagai penyiar juga bisa ikut menjadi anggota PAKSIJ ini, karena ini adalah salah satu integritas diri juga nih Pak untuk ikut menyukseskan dan juga memperjuangkan peran anti korupsi ini. Nah, ternyata bisa. Nah, kalau misalnya masyarakat di luar sana seperti apa nih? Mungkin Pak Toto yang bisa dijelaskan, Pak Toto. Ya. Memang kami dari anggota kami itu terdiri tadi dari beberapa komunitas ya. Ada bahkan mahasiswa, kemudian ada tadi yang dikatakan tuh bagian dari komunitas dalam suatu masjid ya. Artinya ustadz, sebetulnya pendeta itu ada kesempatan sebetulnya secara luas untuk melakukan proses sertifikasi penyuluh sebagai penyuluh anti korupsi. Jadi bagaimana mereka bisa berkontribusi ya terhadap mengembangkan semangat anti korupsi. Nah, disinilah yang menariknya di sini. Jadi setiap kalangan, bahkan pelajar, bahkan di tempat kami ada anggota yang dia itu sebagai ini ya statusnya mahasiswa, tetapi dia pinter melakukan penyuluhan anti korupsi dengan cara mendongeng. Ya, dengan mendongeng. Itu Master Rona Mentari itu kalau. Oh, Rona Mentari ya, tahu. Itu bagian dari anggota kami. Iya. Berarti misal katakanlah kita tahu informasi masyarakat atau sahabat kreatif yang notabene ada anak muda baru menerima informasi ini, apa tahap selanjutnya yang mereka bisa lakukan di saat mereka bersemangat nih untuk menjadi bagian dari PAKSIJ? Artinya mereka harus mendaftar dulu sebagai proses dalam KPK itu ada namanya ACLC. Jadi itu kantor yang nanti bisa dijelaskan oleh Master Romi bahwa dia akan melakukan proses tadi pendaftaran, kemudian syarat-syaratnya, kemudian tahapan dalam proses sertifikasi. Yang paling penting adalah ketika dia melakukan proses sertifikasi atau proses penyuluhan, dia harus bisa membuktikan ya kapan dia melakukan proses tadi ya sosialisasi terhadap anti korupsi. Itu artinya bukti-bukti, kemudian rencana-rencana tindak lanjut dan sebagainya itu nanti akan dilakukan proses pelatihan. Nah, di dalam pelatihan itu akan melakukan proses pembelajaran sekaligus dengan bagaimana caranya menyuluh anti korupsi yang sesuai dengan standar yang ada di dalam BNSP tadi. Ada diklatnya Pak ya? Ada diklatnya. Diklatnya di mana dan berapa lama Pak? Diklatnya rata-rata 6 hari. 6 hari. Atau ada yang proses sertifikasinya itu sekarang kan ada proses yang namanya sinkronus, asinkronus. Jadi ada proses syarat ya, persyaratan ketika dia melakukan penyiapan diri dengan e-learning. Jadi dibekali dengan e-learning, dia akan dikasih semacam password akun sehingga masuk, dia belajar selama diri dulu. Kemudian setelah dia lulus dinyatakan, baru dia akan melakukan proses diklat tadi. Ya, seperti itu. Diklatnya ada di KPK langsung. Di tempat kami juga ada, tahun kemarin ada 2 angkatan di badan diklat ini. Ya, ada 2 angkatan. Tahun ini insya Allah 1 angkatan. Itu selalu
ya ada update informasi yang terkait dengan proses pendidikan anti korupsi. Iya, Badadiklat DIY itu posisinya ada di Kasihan Bantul ya Pak ya? Betul, di Gunung Sempu. Di Gunung Sempu. Wih, keren banget tempatnya itu Pak. Kayak villa Pak. Naik Pak ya. Oke, nah ini juga perlu sebelum kita ke Pak Romi terkait dengan persyaratan dan juga hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Toto tadi, menguatkan kali ini terkait dengan Pemprov DIY ini juga dari Inspektorat, apa yang ingin dijelaskan terkait dengan kolaborasi dari Pak Siji, apa yang sudah dilakukan Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami melihat sebuah perencanaan yang bagus ini dari KPK dan kolaborasinya dengan semua Pemda, bahwa yang namanya pendidikan anti korupsi itu ternyata tidak mudah. Kita harus memiliki segmen ketika akan menyasar orang-orang atau masyarakat atau unsur tertentu dari birokrasi itu untuk dididik menjadi penyuluh. Ambil contoh, KPK memiliki perspektif untuk melewatkan pendidikan anti korupsi itu melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kurikulum ya. Artinya di sana yang dididik itu adalah para guru, para kepala sekolah yang jumlahnya cukup banyak. Nah ini kami mengamati di lapangan, ternyata memang orientasi dari KPK tepat ketika menginsersi sebuah muatan-muatan anti korupsi itu memang lebih mudah dilewatkan melalui para guru, tenaga pendidik, dan sebagainya. Sehingga ini akan bisa langsung menjadi sebuah virus positif langsung kepada anak didik, langsung kepada masyarakat, sehingga kita bisa melihat dampaknya ini sangat konkret, bagaimana membentuk karakter dari anak didik sejak SD, SMP sampai SMA dan sebagainya. Nah, karena itu ini Pemda selalu berkomunikasi dengan KPK, sebaiknya kalau itu menjadi sebuah bagian perencanaan yang artinya komprehensif, maka semua guru itu bila perlu harus diikutkan. Karena mau tidak mau dia akan menjadi agent di tengah masyarakat. Betul. Gitu. Jadi itu merupakan sebuah langkah yang menurut kami sangat luar biasa, khususnya di DIY ini menjadi sebuah bagian kebijakan Pemda. Baik. Yang kedua, kalau di unsur birokrasi, tentunya melalui Inspektorat ini KPK juga memberikan kesempatan kepada unsur inspektorat, para auditor dan sebagainya ini untuk menjadi bagian orang yang mampu memberikan atau mengingatkan piranti-piranti korupsi itu kepada unsur dalam birokrasi. Kami tidak menginginkan ada upaya-upaya korupsi di dalam praktek-praktek manajemen pemerintahan, pelaksanaan pemerintahan, sehingga nantinya dari birokrasi ini harapannya adalah bersih, dari masyarakat ini juga bersih, maka terbentuklah sebuah bangunan yang memang clean kan gitu. Betul, dan sesuai dengan harapan kita bersama Pak ya. Baik, ini ada beberapa yang sudah bergabung, Pak Romi, Pak Toto dan juga Pak Yudi yang sudah bergabung di 0811 265 1225 dan juga melalui YouTube. Ada juga yang sudah mengirimkan voice note. Nah ini kita buka dulu voice note-nya ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja. Melalui voice note kali ini kami putarkan voice note yang pertama ini. Dari siapa ini? Assalamualaikum Pak. Halo, saya Hendra. Hendra. Saya atau di Camat Gondokusuman Jogja. Dari Gondokusuman ya. Saya mau nanya nih, seandainya aja ada warga yang menerima atribut kampanye dan duit dari salah satu peserta KADES, dengan KADES. Saya nanya nih, apa saya dapat dikatakan sebagai penerima suap padahal saya nggak minta? Nah itu nih. Terima kasih ya. Terima kasih Hendra, ini mungkin langsung dijawab Pak Romi. Misalnya Pak, ini ada yang ngasih nih Pak, kayak tadi ada atribut kampanye, biasanya kaos ya, kaos dan juga kadang diselipi dengan amplop dengan nominal yang sebenarnya nggak terlalu besar, tapi ya akhirnya diterima juga nih Pak, padahal kita nggak minta. Ini sebenarnya apa yang ini masuk klasifikasi tindakan korupsi juga, padahal kita nggak minta nih Pak. Oke, terima kasih sahabat kreatif. Jadi kalau misalkan kita sebagai ASN begitu ya, itu kita dilarang menerima yang namanya gratifikasi. Karena sesuatu yang di luar dari yang seharusnya kita terima atau gaji dan yang pendapatan yang sudah haknya itu bisa kita sebut dengan gratifikasi. Dan itu diatur di undang-undang termasuk salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Jadi tidak boleh menerima. Kalau ASN? ASN. Ya. Caranya bagaimana jadinya? Caranya gimana? Kalau misalkan kita seperti itu, sebisa mungkin di awal kita menolak. Kita tolak. Tapi kalau misalkan karena kita juga di sini kebudayaan di timur itu tidak bisa menolak atau sungkan gitu Pak ya. Sungkan atau mungkin bahkan kalau yang lebih ekstrim lagi, ini kalau misalkan tolak bisa membahayakan kita. Mengancam jiwa Pak ya. Mengancam jiwa. Kita terima saja, tetapi langsung kita laporkan melalui aplikasi GOL, GOL. Bisa di-download. Aplikasi GOL ya. GOL, gratifikasi online.
Kenapa? Karena di dalam undang-undang kalau kita pada saat menerima tadi melaporkan kepada KPK melalui aplikasi tadi dalam waktu 30 hari, maka kita tidak terkena untuk sanksinya, tidak kena tindak pidananya tadi, karena kita melaporkan. Jadi kita juga tidak terlalu saklek gitu ya. Jadi kalau misalkan terima karena emang nggak bisa, langsung ke download aplikasi Gold, itu tinggal foto saja bentuknya apa, misalkan uang di situ. Kalau uangnya cukup besar begitu Pak? Kenapa? Kalau uangnya cukup besar? Kalau uang nggak apa-apa, itu tinggal misalkan kalau di screenshot gitu ya, misalkan tidak dalam bentuk rekening atau apa gitu, tiba-tiba langsung di rekening, screenshot saja. Nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi nanti akan mengklarifikasi yang melapor itu sebagai apa jabatannya. Terus yang memberikan itu siapa? Sebagai apa jabatannya. Kalau memang ternyata nanti setelah dianalisis itu bukan merupakan gratifikasi yang di situ melanggar undang-undang, ya silahkan nanti diterima saja. Oke, katakanlah itu ASN berarti kalau gratifikasi. Kalau warga Pak? Kenapa? Kalau warga seperti tadi mungkin warga umum mungkin yang ekonominya di bawah ekonomi di bawah yang menerima dan satu sisi butuh begitu Pak? Kalau misalkan untuk gratifikasi itu hanya untuk ASN ya. Untuk ASN. Kalau misalkan ternyata masyarakat kita sebutlah misalkan itu pada saat pemilu begitu ya. Pada saat pemilu diberikan seperti itu. Malah seneng Pak gitu. kita tetap menghimbaunya untuk menolak. Oh, tetap menolak Pak. Menolak seperti itu karena gratifikasi itu memang belum ada mens rea kalau bahasa hukumnya, belum ada niat jahat, tetapi nantinya nah itu yang jadi bermasalah. Kalau misalkan ternyata uang tadi itu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, apa itu nanti PPU Pak ya? Betul sekali, apalagi lagi rame nih, ya, bener, gitu. nerima. Jadi misalkan nanti pada saat ditagih kan oleh negara gitu sudah ketangkap, mana uang negara yang udah dikorupsi atau apa? Wah, saya sudah memberikan kepada si ini, si itu, si ini, kalau sebut semua. Nah, itu kan jangan sampai kejadian seperti berbuntut itu. Pak ya. Betul sekali. Oke, itu dia nih sahabat kreatif. Kalau untuk yang ASN tadi bisa memanfaatkan aplikasi Gold tadi Pak ya. GOL, gratifikasi online. Oke, baru tahu juga nih. Ada lagi yang bergabung nih melalui voice note kita. Halo, aku Katarina. Katarina. Mau tanya. Iya. Bagaimana cara kerja KPK hingga tiba-tiba bisa OTT yang tidak bisa dibantahkan kebenarannya dan selalu tepat sasaran? Bagaimana bisa seperti itu ya? Ini nih. Ini pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Katarina. Ini juga penasaran tiba-tiba OTT dan selalu berujung dengan rompi orange ini Pak. Mungkin Pak Romi seperti apa Pak Romi? Iya, jadi kalau untuk tertangkap tangan tadi ya, OTT tadi itu bisa kita sampaikan bahwa lebih dari 90% merupakan awalnya adalah laporan masyarakat. Jadi KPK itu hanya ada di Jakarta Selatan, di Kuningan, tetapi bisa menangkap yang ada di ujung Sumatera, ujung Jawa, Kalimantan, Sulawesi, itu dari partisipasi masyarakat dalam bentuk yang tadi saya sampaikan di awal, pelaporan. Pelaporan ya. Jadi masyarakat itu yang udah misalkan mengetahui bahwa korupsi itu merugikan wilayahnya, merugikan dirinya, itu akan melaporkan kepada KPK melalui telepon 198. Jadi 198 itu kalau ditelepon pakai telepon rumah itu gratis. Iya, bebas pulsa ya. Bebas pulsa. Lapor kepada KPK, nanti KPK klarifikasi dan bisa turun, dan kalau memang itu benar bahkan melalui PP 43 tahun 2018 itu pelapor tadi mendapatkan premi. Itu diatur di PP 43 2018. Preminya berapa? Dari total kerugian keuangan negara yang kembali ke negara itu mendapatkan 2 per mil maksimal 200 juta. Tapi itu tentunya KPK pada saat memberikan juga tidak akan menyampaikan karena itu terkait dengan keamanan ya. Jadi pelapor itu selalu dijaga karena keamanannya oleh KPK. Dan apakah setiap laporan juga jadi dari pemerintah sendiri sudah mengeluarkan PP 43 2018 itu premi, artinya di situ apresiasi bagi pelapor ini ya. Tapi pelapornya pelapor yang berkualitas. Iya. Jadi KPK itu juga ada mendorong pelapor yang berkualitas seperti apa. Jadi masyarakat kalau mau berperan serta dalam pemberantasan korupsi melalui penindakan itu pelaporannya tidak boleh yang misalkan dekat-dekat pilkada yang sini laporin sana yang kan pada saat melaporkan, paginya melaporkan, siangnya langsung update status.
saya habis melaporkan kepala daerah ini, sebut nama lagi. Tunggu saja. Itu tujuannya untuk mengancam memberantas korupsi atau untuk memeras. Itu juga kita tidak akan diberikan preminya tentunya. Itu bukan kualitas yang bagus. Baik. Ternyata memang ada klasifikasi dan juga ada persyaratannya, Pak ya. Ya, itu diatur di PP nomor 43 tahun 2018. Oke. Satu lagi voice note kita mainkan sebelum kita ke WhatsApp dan juga YouTube kali ini. Sebentar. Oh iya nih. Kosong nih. Selamat sore. Oh ada nih. Ini yang mau saya tanyakan. Orang yang korupsi itu rata-rata sudah punya jabatan yang tinggi dan tentu saja gaji yang sudah lebih dari cukup. Apakah ada penjelasan mengapa mereka tetap korupsi? Alasan apa yang sering mereka katakan dalam pemeriksaan KPK? Terima kasih. Oh baik, ini dia. Tadi belum tahu ya dari siapa ya, tapi yang jelas tadi mungkin bisa ditangkap nih. Kalau seandainya kita melihat para pelaku koruptor itu sebenarnya pejabat-pejabat tinggi kalau kita melihat di layar kaca. Mungkin Pak Toto atau juga Pak Yudi nih mungkin bisa ada pandangan nih seperti apa nih gambarannya nih. Mungkin Pak Toto sebagai ketua Paksiji nih Pak Toto. Ya, ini pada dasarnya kita kembali ke sifat kita ya, sifat kita sebagai manusia yang ketika mendapatkan rezeki itu harus bersyukur. Tadi pagi juga sudah ada semacam pencerahan dari Ketua Komisi A DPRD DIY. Ada sesuatu hal yang perlu dikuatkan dari sisi hati, penguatan hati spiritualnya. Sehingga ini yang perlu juga bagian yang sinergis dalam proses penyuluhan anti korupsi. Sehingga ketika spiritualnya kuat, kemudian hatinya itu bersih, tidak ada niat ya, itu tentu saja ketika mendapatkan sesuatu istilahnya itu tantangan, godaan tadi terhadap dari hasil korupsi tadi, sehingga orang yang jabatannya tinggi kalau tidak pernah bersyukur yang terjadi kan dia ingin lebih ya, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, sehingga penguatan ini dikembalikan kepada bagaimana menyadarkan hati. Tentu saja ini proses yang luar biasa sekali ya, cara untuk mengasah hati ini agar dia sadar bahwa bersyukur itu adalah paling penting ketika dia mendapatkan itu rezeki dari Sang Maha Pencipta. Oke, berarti bersyukur ya, Pak. Jadi bersyukur intinya. Baik, mungkin kalau dari Pak Yudi pandangan seperti apa Pak Yudi? Baik, kalau dari kacamata kami, karena kami berada di inspektorat, maka kami mencoba melakukan perbaikan itu dari sisi sistem dulu. Ambil contoh di inspektorat sajalah di tempat kami. Kami sangat pada setiap kesempatan kami selalu menyampaikan pada teman-teman, jangan pernah memancing ketika Anda berada di lapangan sedang memeriksa. Kemudian jangan pernah membuka celah atau hal-hal yang sifatnya menuntut objek pemeriksaan untuk berbuat sesuatu karena ingin temuannya hilang, ingin kasusnya diminimalisasi dan sebagainya. Dan kami selalu katakan jangan pernah menerima apapun dari objek pemeriksaan. Karena begitu kita buka saja sedikit celah untuk ke sana, maka yang namanya kesempatan dari luar itu pasti akan memanfaatkan celah sisi ya. Makanya dari itu kami memperbaiki sistem-sistem yang ada di tempat kami di Pemda ini secara ketat, secara terkendali, sehingga tidak pernah kami memberikan kesempatan sedikit pun untuk orang luar, orang dalam sendiri untuk berbuat ketindakan-tindakan sifatnya koruptif seperti itu. Kami berpikir kalau sistemnya sudah baik, maka serangan dari luar, bujuan dari luarnya akan mental. Tapi kalau sistemnya tidak baik, ya sudah, kita akan terbawa kepada ritme orang-orang luar sana. Baik, tapi ini juga ada pertanyaan sebelum tadi, nanti dilanjutkan ke Pak Romi terkait dengan sebenarnya kalau di saat ditangkap koruptor itu alasannya apa sih? Padahal mereka kan sudah tinggi gajinya begitu. Ini ada menyelam pertanyaan dari pendengar kita juga. Beberapa waktu lalu Pak Yudi, ini ada jadi sorotan juga karena kasus korupsi di DIY. Adakah materi pembinaan kepada ASN yang diberikan terkait dengan anti korupsi ini? Ya, kami secara rutin selalu mengingatkan teman-teman ASN khususnya di Pemda DIY ini melalui beberapa tahap. Yang pertama, pada kesempatan setiap kita melakukan pemeriksaan, maka selalu kita kedepankan untuk selalu mengingatkan teman-teman ASN dan unit kerja yang kita masuki terhadap berbagai permasalahan yang khususnya mengarah kepada hal-hal yang sifatnya koruptif. Yang kedua, kami secara rutin menugaskan teman-teman untuk melakukan sosialisasi, baik itu yang kaitannya dengan gratifikasi, baik kaitannya dengan whistleblower,
atau benturan kepentingan. Dan yang ketiga, kami pada setiap awal tahun anggaran, tahun anggaran ini merupakan momen yang paling pas untuk kita selalu untuk memberikan sosialisasi, motivasi dan berbagai informasi yang memang ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya pencegahan. Jadi dalam banyak hal Pemda DIY ini melalui inspektorat sudah melakukan banyak peran. Tinggal bagaimana teman-teman ASN yang ada di unit kerja itu memahami itu sebagai sebuah potensi pidana kan gitu. Kalau dia nggak sadar, uang seberapapun, sebesar apapun, bentuknya apapun, ketika itu terjadi sebuah proses tindak pidana korupsi, larinya ke pidana semua. Betul. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama ya. Bersama kan. Baik. Gitu. Itu dia ya. Tadi juga terkait menyentuh tadi pertanyaan sempat tertunda nih Pak. Seandainya bisa digambarkan dan juga bisa diceritakan di saat para oknum pejabat itu tertangkap dengan nominal yang cukup fantastis padahal gaji mereka juga sudah fantastis. Alasannya apa sih biasanya? Baik, ini ada 3 hal yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat kreatif. Yang pertama bahwa orang yang melakukan korupsi adalah orang yang memiliki kekuasaan. Dia punya jadi pejabat, dia punya kuasa, maka dia bisa korupsi. Pada saat dia tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kuasa, korupsi juga nggak bisa, apanya yang mau dikorupsi. Itu yang pertama. Jadi pada saat menjadi pejabat memang harus benar-benar yang dipilih adalah pejabat yang clean and clear. Yang kedua, memang adanya namanya sifat serakah, greedy. Salah satu teori untuk korupsi memang itu terus-terusan. Oh, pada saat dia sudah memiliki harta segini, saya ingin menjadi, misalkan bertambah kekuasaannya menjadi dia pengen lebih luas lagi atau yang lainnya. Sehingga dia harus banyak nih modal yang harus saya siapkan. Apakah untuk pemilu dengan cara-cara yang tidak benar, misalkan serangan fajar dan lain-lain. Jadi mengumpulkan uang sebanyak-banyak yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kekuasaannya, bukan untuk kebutuhan pokoknya. Karena kalau untuk kebutuhan pokoknya tadi sudah disampaikan kan sudah cukup sebenarnya. Kalau dari gaji pemerintah sudah cukup. Itu tapi untuk meningkatkan kekuasaannya, greedy. Yang ketiga, justru kita harus bisa ke diri kita masing-masing melihat jangan-jangan kita belum mengingatkan nih. Contoh. Yang namanya pejabat itu harus melaporkan untuk penyelenggara negara itu melaporkan kepada KPK yang namanya laporan harta kekayaan penyelenggara negara. LHKPN. Nah, kalau LHKPN ke KPK. Nah, contohnya misalkan sahabat kreatif bisa buka LHKPN, ilhkpn.kpk.go.id. Tinggal dilihat situ nama Romi Iman Sulaiman, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelihatan di situ harta saya berapa, mobil saya berapa. Penambahannya gimana ya? Kelihatan. Artinya apa? Tetangga saya, kompleks saya, yang satu masyarakat dekat saya bisa memonitor saya. Saya pun kalau misalkan, saya sebagai Romi ini kalau misalkan saya nambah mobil tapi saya dengan uang yang haram, bisa dilaporin tetangga saya karena dia ngelihat, kok yang dilaporin mobil cuma 1 padahal mobilnya ada 3. Nah, gitu ya. Jangan-jangan kita juga belum aware, kita masih permisif nih. Kita harus melihat diri kita, jangan-jangan dari pejabat yang tadi masyarakat di sekitarnya masih acuh. Iya, benar. Caranya bukalah LHKPN. Itu adalah salah satu kunci pencegahan. Itu keterbukaan publik. Misalkan ada pejabat di daerah saya. Buka ilhkpn.kpk.go.id, ketik namanya di situ, kita lihat hartanya benar tidak. Selagi misalkan ternyata tidak benar, lapor kepada KPK. Itu salah satu bentuk pencegahan. Dan juga nanti pejabatnya juga jadinya kan jadi bentuk ternyata saya beban moral juga nih ya. Dimonitor juga saya sama masyarakat, sama tetangga. Memang seharusnya begitu kan sebenarnya. Harusnya seperti itu. Jadi 3 itu harus dipahami. Lalu tadi saya juga sempat ada tertinggal untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Saya ingatkan kembali, cukup membuka link aclc.kpk.go.id. ACLC Anti Corruption Learning Center, aclc.kpk.go.id, gratis. Tidak ada sama sekali di situ ada petunjuknya ya. Di situ ada petunjuknya. Langsung secara lengkap dari mulai nanti mau jadi jenjang pratama, penyuluh anti korupsi muda sampai madya, dan terakhir penyuluh anti korupsi utama. Dan tadi juga sempat disampaikan pada saat kita offer, ternyata justru yang menjadi tersangka korupsi itu sebagian besar bukan oknum pejabat ya Pak ya? Iya, jadi gini, dari KPK itu sendiri sampai dengan per tanggal 31 Desember 2021, KPK itu sudah menangkap 1.378 koruptor. Nah, di sini menariknya, ternyata di situ gubernur, kepala daerah, provinsi, hanya 22 orang. Sejauh ini KPK berdiri 22 gubernur yang tertangkap. Lalu ada 145 bupati wali kota. Ada 309 anggota DPR, DPRD. Nah, ini
Yang perlu kita garis bawahi, ternyata pihak swasta atau masyarakat yang memberikan suap ini paling banyak, sejumlah 358. Artinya apa? Penyuluh anti korupsi memang sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk bisa mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan suap kepada pejabat-pejabat tadi. Sehingga pemberantasan korupsi bisa optimal. Oke, ini ada voice note juga nih. Mungkin pertanyaannya relate juga dengan yang sudah bergabung di komen live chat YouTube kita. Ini kita dengarkan ini. Ya, kita pending dulu Pak sebentar. Yang sudah bergabung di 0811 265 1225. Kali ini ada siapa nih? Saya mau menanyakan Pak untuk tema sore hari ini, yaitu terkait KPK, adalah kenapa koruptor ini tidak dihukum seberat-beratnya Pak? Karena yang saya perhatikan, koruptor ini selama ini hanya menjalani hukuman selama 4-5 tahun saja, yang relatif ringan menurut saya. Demikian pertanyaan saya, terima kasih dan mohon jawabannya ya Pak. Baik, ini juga relate dengan pertanyaan dari Alia Maida yang bergabung melalui live chat YouTube RRI Jogja Official ini Pak. Sebagai extraordinary, rasanya kasus korupsi belum mampu menjatuhkan hukuman secara maksimal kepada pelaku. Beda deh dengan kasus teror. Kenapa ya? Kenapa ya? Pertanyaannya, kenapa ya? Jadi memang sahabat kreatif untuk koruptor itu di tahun lalu kami juga melihat itu, menganalisis bahwa yang ditakutkan oleh mereka itu ternyata adalah hartanya, keuangannya. Selagi dia masih punya harta ya nggak kapok, nggak jerah. Itu kenapa dari KPK di situ juga membuat TPPU, tindak pidana pencucian uang, dikenakan pasal berlapis juga TPPU, sehingga dimiskinkan seperti itu. Kalau misalkan mereka dimiskinkan, koruptornya ya tentu akan jerah, karena mereka takutnya dimiskinkan, bukan takut mati mereka. Iya, gitu. Takut dimiskinkan. Takut dimiskinkan, seperti itu. Tapi dalam prakteknya, apakah sudah banyak yang memang terkena pasal TPPU ini? KPK pernah melakukan Pernah TPPU. Pak, tapi tidak banyak ya Pak ya? Tentunya kalau ingin kita melakukan TPPU yang secara optimal, kita butuh juga peran masyarakat untuk menambah bukti-bukti ya, karena itu harus bukti yang sangat kuat gitu ya untuk melakukan pasal itu, TPPU tadi. Oke, itu dia yang sudah bergabung di 0811. Wah, ini kita nggak sempat break ini Pak, pertanyaannya banyak banget yang udah gabung. Kita sapa dulu yang udah bergabung di live YouTube kita, karena ini kita juga bergabung di YouTube RRI Jogja Official. Kali ini bersama ada Nono nih. Bagaimana cara melaporkan korupsi? Tadi udah dijawab Pak ya. Dari Muji di Magelang, terima kasih. Terus juga ada Novi Herayanti. Bagus kalau setiap lembaga diberikan diklat seperti ini Pak. Nah, ini harapannya seperti apa nih? Mungkin dari Pak Toto nih Pak Toto. Bagus kalau setiap lembaga diberikan diklat seperti ini. Mungkin banyak lembaga yang tidak tersentuh Pak dengan diklat seperti ini, atau mungkin informasinya seperti apa? Ya, untuk sebenarnya proses bagaimana mengenalkan korupsi ya, kemudian menjadi semangat anti korupsi, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Romi. Artinya lihat saja tadi ACLC, kemudian KPK, alamatnya ke KPK tadi, hingga di .go.id tadi dia akan mendapatkan informasi yang sangat luas ya terkait dengan itu. Untuk memang kami bergeraknya banyak di birokrasi untuk proses kediklatannya ini, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau yang dari masyarakat umum kan jalurnya tadi lewat ACLC tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Romi tadi. Nah, sehingga nanti akan banyak, bahkan saya pernah menjadi fasilitator diklat calon penyuluh anti korupsi. Nah, di situ pesertanya banyak sekali dari beragam tadi yang sudah sampaikan di depan, artinya dari masyarakat umum itu banyak yang antusian untuk mengikuti sebagai penyuluh anti korupsi tadi. Nah, sehingga ini berdampak signifikan untuk mereka mengetahui. Baik, berarti adanya peran aktif begitu Pak ya? Iya, betul. Ada peran aktif di masing-masing lembaga tadi, karena KPK sudah membuka kesempatan seluas-luasnya ya melalui aclc.kpk.go.id tadi Pak ya? Dan kalau menambahkan sedikit, kalau memang nanti lembaga-lembaga juga membutuhkan, maka kita juga memang pemuda-pemuda saat ini, sahabat-sahabat kreatif harus menjadi penyuluh anti korupsi. Pastinya. Karena nanti mereka yang mengisi. Iya, baik, itu dia. Ada Murni Handayani yang juga bergabung di live YouTube kita. Ada, kalau sudah mendapatkan sertifikat penyuluh anti korupsi nih Pak, apa benefit yang bisa diperoleh selain sebagai penyuluh? Terima kasih. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Baik. Ika, Pak Yudi. Ya, ini juga menjawab berdasarkan pengalaman. Jadi kami itu di inspektorat selaku institusi pengawasan, otomatis kalau secara kelembagaan fungsinya jelas pengawasan. Tetapi tidak semua teman-teman inspektorat itu memiliki
care terhadap keinginan untuk menjadi penyuluh. Iya. Nah, oleh karena itu saya sendiri secara pribadi itu melalui jalur pengalaman. Jadi bukan diklat, pengalaman. Nah, oleh karena itu ketika kami sudah bisa lulus kemudian bersertifikasi itu, saya harus mampu mempengaruhi teman-teman saya untuk juga mengikuti hal yang sama sebagai bagian dari memperkuat amunisi. Selaku auditor itu minimal dia punya pemahaman, punya referensi terkait dengan upaya-upaya terkait dengan pencegahan korupsi itu. Sehingga ini disambut oleh KPK, makanya KPK melakukan diklat dan sertifikasi penyuluh anti korupsi itu melalui 2 jalur. Jalur diklat yang ini dilakukan untuk teman-teman ASN yang ada di Pemda kemarin itu, dan jalur pengalaman. Tapi prinsipnya adalah setiap orang itu berkesempatan untuk menjadi penyuluh. Tinggal bagaimana niat kita untuk mengarah ke sana, kemudian mendaftar, mengikuti prosedur yang ada sampai dengan ujian, lulus, dan ini menjadi bagian dari wibawa diri kita, harga diri kita sebagai bagian dari auditor di inspektorat untuk ikut menegakkan nilai-nilai anti korupsi. Jadi setiap orang berkesempatan. Baik, itu dia ya. Nah, kali ini ada juga pertanyaan, ada voice note lagi nih Pak. Ada voice note yang udah bergabung di WhatsApp kita nih. Kita dengarkan. Maaf Mas Abi, ini saya mau tanya sedikit nih Mas. Silakan. Saya agak sedikit keluar dari konteks ini Mas. Mas, kalau untuk masyarakat yang ingin melaporkan jika adanya dugaan korupsi itu, apakah nanti nasibnya seperti kasus ibu-ibu yang melaporkan adanya dugaan kasus penyalahgunaan dana desa di Jawa Timur itu yang justru jadi tersangka tersangka atau seperti apa Mas? Nah, kemudian kalau penyuluh anti korupsi yang dibentuk KPK ini, apakah nanti akan melibatkan ASN ataupun masyarakat biasa Mas? Baik. Itu aja saya dari Anwar Dinandan. Baik, terima kasih Anwar Dinandan. Mungkin ini juga berhubungan dengan pertanyaan melalui live chat kita dari Mahadewi terkait dengan sebetulnya bagaimana sistem perlindungan saksi pelapor terhadap kasus korupsi ini. Mungkin Pak Romi nih, Pak Romi. Baik, terima kasih sahabat kreatif. Jadi untuk kami sangat-sangat melindungi ya untuk terkait dengan pelapor, bahkan kami juga memiliki MOU, nota kesepahaman dengan LPSK. Jadi lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya, itu kita dari mulai bagaimana menjaga keamanannya, kerahasiaannya, itu akan kita memiliki standar operasional prosedur yang sangat-sangat ketat. Jadi kalaupun nanti memang ternyata pun ada peluang bahaya kepada pelapor, kita akan lindungi. Tadi kita tidak bisa sebutkan di sini bagaimana SOP-nya, tapi yang dapat dipastikan SOP-nya sangat ketat sehingga sampai saat ini pun bisa semua aman dan kerahasiaan terjaga. Kemarin ada yang di OTT gitu kan, tahu gak siapa yang angkat? Gak tahu. Itu kita juga menjaga, kita sangat menjaga kerahasiaannya. Baik, tapi kalau misalnya ada kasus beberapa pelapor yang justru menjadi tersangka Pak, seperti walaupun akhirnya kasusnya ditutup Pak, tapi kan juga tetap menjadi beban awalnya Pak. Aku tidak paham ya untuk kayak kasus ini, kasus yang mana yang dimaksud. Tapi yang pasti kalau misalkan dia itu pelapor, itu di awal, kalau misalkan dia pelapor yang baik, itu artinya berkualitas, itu kita di awal sudah ada klarifikasi. Dia sebagai pelapor atau sebagai justice kolaborator. Kalau sebagai pelapor, memang tidak ada di situ dia ikut andil. Iya, tidak merasakan andilnya ya. Tapi kalau memang dia melaporkan tapi pada terlibat juga. Betul, pada tindak pidananya mereka terlibat. Itu namanya justice kolaborator. Betul. Artinya dia menjadi whistleblower, menguapkan, tapi nanti pada saat ada keringanan-keringanan yang kita akan misalkan ajukan kepada hakim dan lainnya itu, sehingga akan lebih ringan hukumannya karena memang menjadi whistleblower. Seperti itu. Oke, itu dia ya. Terima kasih nih buat yang udah bergabung nih. Mudah-mudahan ini waktunya seperti tadi sudah sampaikan oleh Pak Romi, 60 menit kayaknya nggak terasa deh. Udah jam 5. Aduh, ini masih banyak banget pertanyaan dari live chat kita di YouTube, terus juga dari voice note juga, ada beberapa pertanyaan teks juga di WhatsApp kita. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa jawab lagi nih Pak Romi, Pak Yudi dan juga Pak Toto ya. Karena kesempatan 1 jam ini sudah kita habiskan untuk ngobrol banyak nih tentang pengenalan penyuluh anti korupsi dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sebagai closing statement mungkin dari Pak Yudi terlebih dahulu, Pak Yudi, bagaimana terkait dengan tema kita malam hari ini, apa yang disampaikan sore hari ini? Baik Mas, simpel saja. Ketika kita ingin berkontribusi untuk
menurunkan tingkat kasus korupsi yang ada di masyarakat, maka aktiflah untuk memberdayakan diri kita, memberdayakan lingkungan kita terkait dengan upaya-upaya pencegahan korupsi. Itu saja. Baik. Siap, terima kasih. Yang jelas saya menghimbau kepada masyarakat, sahabat kreatif, silahkan bergabung dengan kami Forum Aksi DIY, dan prosesnya kami tunggu dengan sahabat kreatif mendaftarkan ke ACLC sehingga nanti tersertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi, menebarkan benih-benih semangat anti korupsi di wilayah DIY. Oke, ada batasan usia nggak untuk anak muda Pak mungkin Pak? Sebatas dia itu bisa melakukan proses penyuluhan. Ya, jadi kalau batasannya mungkin Master Romi yang tahu ya nanti. Oke, mungkin bisa dilengkapi Pak Romi. Sekaligus penutup Pak Romi. Baik, jadi untuk usia tidak ada untuk usia. Jadi pada saat muda itu masih usia 17-18 tahun pun kalau bisa melakukan penyuluhan itu bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Dan untuk usia atas pun tidak ada batasan. Dan untuk kami mengingatkan di akhir bahwa ini adalah salah satu bentuk profesi. Artinya profesional, berbeda dengan amatir. Jadi benefitnya juga ada tentunya. Pada saat nanti mungkin misalkan di daerah itu membutuhkan pengajar di CPNS misalkan. Sekarang kan CPNS juga ada mata diklat anti korupsi dan lain-lainnya. Tidak mungkin KPK turun ke seluruh daerah. Betul. Nah, itulah tempat kontribusi dari profesi penyuluh anti korupsi. Atau sekarang sudah ada kewajiban ke seluruh kampus, baik itu perguruan tinggi, universitas swasta maupun negeri, ada Permendikbud Dikti nomor 33 tahun 2019, itu harus ada wajib mata kuliah ataupun insersi anti korupsi. Nah, itu bisa andil di situ untuk mengajar. Baik, itu dia. Sekaligus closing statement untuk pertemuan kita kali ini Pak, terkait dengan pengenalan penyuluhan anti korupsi dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Baik, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tinggal diam. Jadi pada saat ingin melakukan pendidikan anti korupsi, ingin meningkatkan peran serta, kita turun seperti ini. Jadi misalkan dari Paksiji adalah komunitas penyuluh anti korupsi di Jogja, kita ikut bermitra, kita juga turun membantu. Jadi jangan sampai nanti, oh ini buat komunitas misalkan mau buat ada yang ada di Sleman, yang ada di Kulon Progo, yang ada di Bantul, itu juga kita semua itu berkolaborasi. Jadi kita bersama, kita kuat, kita bisa memberantas korupsi. Oke, ada salam KPK mungkin Pak? Kita punya 3L ya. Apa lihat, lawan, laporkan. Oh iya, lihat, lawan, laporkan. Baik. Terima kasih Pak Yudi Ismono, Esos MACC, Inspektorat DIY, terus juga ada Bapak Dr. Toto Suhartono, dari Badan Diklat DIY, Ketua Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa DIY, dan juga Bapak Insinyur Romi Imam Sulaiman MM, CRMO Askom PAK, dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, dengan tema kali ini pengenalan penyuluh anti korupsi dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kolaborasi dari KPK RI, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga penyuluh anti korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Bapak-Bapak yang terhormat. Kali ini kita harus mengakhiri dialog kita sore hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di live chat YouTube RRI Jogja Official dan juga WhatsApp Pro 2 Jogja, walaupun belum semua bisa kita bahas pertanyaannya. Saya Suryo Abimaruf undur diri, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Matur nuwun Jogja.